Tuhan karena di dalam kesempatan ini kami bisa bersekutu bersama di dalam ibadah yang Tuhan berikan. Kami bukan hanya mau bertemu dengan Tuhan, tetapi kami juga diberikan saudara seiman untuk kami bisa kembali merenungkan firman Tuhan bukan seorang diri langsung dengan Tuhan. Tetapi kami pun diberikan komunitas umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Di mana di dalamnya kami bisa belajar bahwa perjalanan umat Tuhan bukan sesuatu yang perlu dijalani sebagai individu saja, tetapi ada komunitas yang Tuhan mau percayakan. Bentuklah kami Tuhan dalam komunitas ini, bentuklah setiap kami supaya apa yang kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami di dalam komunitas yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan yang menolong supaya perenungan hari ini kembali menguatkan kami, bisa membawa kami merefleksikan bagaimana karya Allah Tritunggal di dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan yang menolong supaya firman Tuhan bisa menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di tengah dunia. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan perenungan kita dari eksposisi kitab Wahyu. Puji Tuhan karena kalau saya tidak salah ingat ini saya sudah tidak sempat menghitung ya ini seri keberapa karena sudah mulai dari bulan Januari dan puji Tuhan, Tuhan terus pimpin sampai hari ini kita masuk di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Dan di situ kita sudah merenungkan banyak hal dari kitab Wahyu. Nah Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang tidak mengikuti seri ini dari awal, jadi saya berikan sedikit review walaupun tidak akan terlalu bisa komprehensif karena ini sudah dibahas di dalam banyak pertemuan. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan tema-tema sebelumnya boleh melihat di channel YouTube Gary Malang. Saya berikan beberapa pengantar supaya kita tidak roaming ya waktu ikuti seri yang hari ini. Jadi ceritanya di dalam perenungan sebelumnya kita sudah membahas, kalau saya tidak salah 3 minggu lalu itu terakhir kita eksposisi karena minggu lalu kita Pentakosta dan 2 minggu lalu ada perjamuan kudus. Nah 3 minggu lalu kita sudah membahas pasal 6. Tapi kita harus melihatnya di dalam sebuah kacamata yang utuh dari pasal 4, 5, dan 6. Apa yang sudah terjadi? Bapak Ibu mungkin masih ingat beberapa yang ikut terus-menerus. Di pasal 4, suatu kali Rasul Yohanes melihat sebuah penglihatan. Di penglihatan itu dia melihat ada tahta. Tahta di mana kemudian ada berbagai makhluk surgawi menyembah kepada tahta itu. Semua ciptaan di surga dan di bumi semua menyembah kepada tahta. Wah ini penglihatan luar biasa. Dan kemudian setelah semuanya menyembah, Rasul Yohanes yang saat itu di Pulau Patmos, di akhir abad pertama waktu itu, sekitar tahun 90-an Masehi. Kemudian dia setelah melihat tahta ini disembah, dia mulai menangis. Kenapa? Karena dia menyadari tidak ada yang bisa membuka sebuah gulungan kitab. Gulungan kitab apa itu? Gulungan kitab itu berisi semua hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam dunia. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia. Wah Rasul Yohanes menangis waktu itu. Dia melihat tahtanya indah, semua makhluk menyembah, tapi tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab. Itu singkat cerita, Wahyu pasal 5 kemudian muncullah sosok yang kita familiar dengan gambarannya yaitu sosok singa dari suku Yehuda. Wah ini sebuah pengharapan baru. Singa dari Yehuda dikatakan ada seekor singa, dia layak membuka gulungan kitab ini. Tapi waktu Yohanes lihat, begitu muncul singanya, tiba-tiba yang dia lihat, bukan singa ternyata yang dia lihat. Yang dia lihat adalah anak lembu. Wah ini membingungkan bagi kita ya. Ini apa sih sebetulnya Yohanes ini halusinasi atau apa sebetulnya. Katanya singa tapi udahnya anak lembu. Singa kan kuat, anak lembu kan lemah. Justru di sini poinnya. Rasul Yohanes mau ditunjukkan bahwa singa suku Yehuda itu adalah Yesus Kristus. Dia itu singa, dia itu kuat. Tapi bentuknya seperti anak domba yang lemah. Supaya apa? Supaya orang Kristen sadar kalau kekristenan itu adalah agama yang mengikut atau patronnya itu adalah Yesus Kristus yang kekuatannya dinyatakan lewat kelemahan. Dia itu kuat, dia itu menang, singa Yehuda itu menang lewat cara apa? Lewat dia disembelih. Ini kan narasi Kristen ya Bapak Ibu. Hari ini orang Kristen itu kemenangannya, ini kita review dulu ya. Hari ini orang Kristen itu kemenangannya adalah kemenangan waktu kita bisa ikut Tuhan Yesus.
Kemenangan bagi dunia adalah kemenangan, oh kita itu menang di dunia kalau kita bisa jadi paling kaya, bisa jadi paling pintar, bisa jadi paling influencing masyarakat misalnya. Tapi bagi Kristus, kemenangan itu adalah kemenangan kalau kita menjadi yang berkorban bagi orang lain. Hari ini narasi apa yang kita hidupi dalam kehidupan kita? Narasi Kristen adalah narasi di mana kemenangan artinya perlu adanya pengorbanan. Karena dengan demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus bisa menang karena dia singa Yehuda itu dia mati sebagai anak lembu yang disembelih. Nah ini yang kita baca ya di dalam Wahyu 4 dan 5. Singkat cerita, akhirnya Yesus Kristus yang sudah menang dengan berkorban itu, sekarang dia membuka gulungan kitab. Begitu dibuka gulungan kitab, semua rencana Tuhan terungkap satu persatu. Sedikit demi sedikit, materai pertama dari gulungan itu dibuka. Gulungan itu ternyata berisi semua hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam dunia. Materai pertama dibuka, kita melihat apa yang ada di dunia. Ternyata materai pertama itu menunjukkan dunia kita penuh dengan ambisi. Ini pasal 6, Wahyu pasal 6. 4 materai pertama, kita melihat yang pertama materainya berisi tentang dunia haus ambisi. Begitu buka materai kedua, penunggang kuda lain maju dan menunjukkan dunia bukan penuh ambisi berdosa saja, dunia juga ternyata penuh dengan kelaparan. Begitu materai ketiga dibuka, dunia ini penuh dengan peperangan. Dan sampai materai keempat dibuka, dunia ini penuh dengan kematian. Miserable ya dunia seperti ini, dunia kita. Tapi inilah dunia kita Bapak Ibu. Tuhan mau tunjukkan ketika anak domba itu sudah menang, tapi dia mau tunjukkan apa yang masih terjadi di dalam dunia. Yang masih terjadi di dunia kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan ambisi, berdosa, peperangan, kelaparan, dan kematian. Itu 4 materai pertama, sangat buruk gambarannya. Materai kelima dibuka. Begitu materai kelima dibuka, kita sudah bahas 4 minggu lalu mengenai seruan para martir. Begitu materai kelima dibuka, kita langsung melihat ternyata ada orang-orang yang sudah mati berseru-seru, Tuhan berapa lama lagi engkau tidak membalaskan dendam, tidak membalaskan ketidakadilan bagi mereka yang jahat. Materai kelima tidak jadi lebih baik. Materai kelima ternyata berisi ketidakadilan di dunia. Dan terakhir materai ke-6, 3 minggu lalu kita bahas, itu cerita tentang pada akhirnya dunia ini akan dihancurkan. Kehancuran kosmik, langit akan tergulung, semua matahari bulan bintang akan jatuh dan lain sebagainya. Itu gambaran dari dunia yang akan hancur dan tidak lagi ada bentuknya. Kita sampai di sini mungkin merasa, aduh dunia macam apa ya hari ini, kita bertanya-tanya betulkah semua ini akan terjadi dan kapan? Seringkali kita bertanya kapan? Tapi kitab Wahyu tidak mau membawa kita untuk menjadi para peramal sejarah, tidak mau membuat kita menebak-nebak kapan waktunya, seperti yang Yesus sampaikan waktu dia naik ke surga. Murid-murid di Kisah Para Rasul bertanya, Tuhan maukah engkau pulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tapi engkau akan jadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu, maka sekarang kita melihat setelah semua ini terjadi, tapi kita masuk ke dalam sebuah fase yang baru. Ini namanya interlude. Saya berikan tema hari ini interlude. Materai bagi 144.000 hamba Allah. Mari kita melanjutkan pembahasan kita. Kita membuka sekarang. Kelanjutan ceritanya bagaimana? Mari kita buka dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kita melanjutkan pembahasan yang makin seru ini. Kita melihat beberapa bagian dalam perikop ini. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8, kita baca bergantian. Laki-laki boleh membaca ayat yang ganjil, perempuan boleh membaca ayat yang genap. Demikian kita membaca sampai ayat ke-8. Mulai dari ayat 1, 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon.
Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000. Baik, demikian bacaan firman Tuhan sampai di sini dulu. Bapak Ibu mungkin 5, 6, 7, 8 itu seperti sebuah statistika bagi kita mungkin ya. Itu data-data yang akhirnya kita hanya lihat suku-sukunya. Tapi sadar atau tidak, nanti kita akan bahas di poin yang kedua. Suku-suku ini pun punya banyak makna yang tersirat di dalamnya. Kenapa? Bapak Ibu mungkin bisa sedikit saya berikan clue. Mulai dari yang pertama, siapa anak sulung Yakub? Kita harusnya langsung menyadari anak sulung Yakub kan Ruben ya harusnya. Tapi kenapa yang pertama Yehuda? Itu aja sudah janggal. Nanti bagian berikutnya kita akan mendapati satu nama yang ada dua nama suku yang hilang, ada nama-nama yang tidak lazim dimasukkan, tapi nanti kita akan bahas. Tapi hari ini kita akan melihat mengenai materai bagi hamba Allah atau hamba Allah dalam arti ini saya disclaimer dulu, bukan maksudnya hamba Tuhan gitu ya, bukan cuma hamba Tuhan. Ini gambarannya saya disclaimer dulu. Materai bagi hamba Allah berarti semua umat Tuhan yang hari ini ada, baik gereja Tuhan di sepanjang zaman. Nah, di sini kita mulai ada 3 hal yang kita akan renungkan. Yang pertama, umat Tuhan di dalam dunia itu adalah umat yang dilindungi. Pertama, umat Tuhan di dalam dunia itu adalah umat yang dilindungi. Nah Bapak Ibu ketika masuk pasal 7, mari kita belajar supaya kita tidak melihat ini secara kronologis saja. Karena ternyata surat atau kitab Wahyu ini tidak ditujukan supaya Rasul Yohanes menuliskan kalender akhir zaman gitu ya. Bayangkan kalau kita tahu ada kalender Hijriah, ada kalender Masehi, ada kalender Cina, ada kalender Yahudi. Lalu kita langsung ketika baca kitab Wahyu, jangan pakai gambaran ini kalender. Apalagi anggapannya ini kalender akhir zaman. Nah ini gambaran di pasal 6 ini sudah ditutup dengan cerita langit tergulung, bumi bergoncang. Manusia sekarang berdiri di depan murka anak domba, ini manusia berdosa. Dan pertanyaan terakhir dari Wahyu 6 ayat 17. Wahyu 6 ayat 17 dikatakan gambarannya kalimat terakhirnya siapakah yang dapat bertahan gitu ya. Wahyu 6 ayat 17 ditutup materai ke-6 itu dengan pertanyaan sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Rasul Yohanes sekarang mulai mau mengajak kita sebelum masuk ke dalam materai yang ke-7, kita akan biasanya penasaran, sudah makin klimaks, terus sekarang kelanjutannya apa? Ternyata Rasul Yohanes gak mau langsung masuk ke materai ke-7. Materai ke-7 baru akan dibahas nanti di Wahyu pasal 8. Tapi Wahyu pasal 7 ini jadi sebuah selingan, interlude. Kenapa? Karena gambarannya Tuhan mengajak setiap pembaca, oke stop dulu sampai materai ke-6, sekarang kita mundur dulu, lihat dulu umat Tuhan ada di mana sih? Di tengah-tengah semua malapetaka, kelaparan, kehancuran, ambisi, kematian, perang dan lain-lain. Bahkan ada ketidakadilan, ada kehancuran alam semesta. Umat Tuhan di mana ya? Mungkin ini yang Tuhan mau ajak kita pikir. Dan justru disinilah pasal 7 hadir sebagai sebuah jeda, sebuah interlude. Bayangkan kalau kita lagi main musik gitu, kita sering ada interlude, bait ketiga ke bait keempat gitu misalnya. Interlude itu gunanya apa? Supaya kita stop dulu sejenak, kita merenung dulu, kita menghayati dulu sejenak lagunya, melodinya dan segala macam harmoninya. Baru setelah itu interlude itu akan dilanjutkan dengan bait lagi yang berikutnya. Supaya kita berhenti sejenak, supaya kita bisa maju lebih jauh gitu ya. Ini tujuan dari interlude. Kalau setelah interlude nggak ada apa-apa lagi, bait yang dinyanyikan itu namanya ending Bapak Ibu gitu. Kalau di dunia musik sederhananya seperti itu.
Kalau udah nggak ada apa-apa lagi setelahnya, ini namanya ending. Tapi interlude itu membawa kita stop sejenak, kita lihat apa yang Tuhan mau tunjukkan di sini. Ternyata pasal 7 bukan jadi kelanjutan cerita, tetapi mau lihat lagi cerita sebelumnya dari sudut pandang yang lebih dalam. Apa sudut pandang lebih dalam? Bapak Ibu, ternyata sebelum angin penghukuman dalam tanda kutip ini ya, ayat 1 dikatakan, pada waktu itu aku melihat 4 malaikat berdiri di 4 penjuru mata angin, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon gitu. Nah, supaya angin jangan bertiup, ada malaikat yang menahan. Maksudnya apa? Ini gambaran dari angin itu sebetulnya dari zaman perjanjian lama sering sekali dipakai sebagai simbol hukuman Tuhan. Jadi angin itu waktu misalnya ambil contoh sedikit aja. Waktu Tuhan mau kirim tulah belalang kepada bangsa Mesir, Tuhan pakai angin bawa belalang itu. Kemudian tiba-tiba dari angin yang membawa belalang, semua negeri Mesir dipenuhi belalang. Di Keluaran pasal 10, nanti kemudian setelah Firaun memohon supaya diberikan belas kasihan, akhirnya Tuhan membuat ada angin lagi bertiup dari jurusan sebaliknya. Jadi angin itu dari perjanjian lama sering digambarkan sebagai hukuman murka Tuhan. Nah, kita kaitkan, oh iya dulu kan kita udah lihat ya di pasal 6 kan ada hukuman-hukuman Tuhan. Atau mungkin malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi. Kelaparan, perang, kematian, ambisi. Nah, jadi di dalam Wahyu 7 ini Tuhan mau mengatakan, oke, kita mundur sejenak, sebelum semua itu dikirim, jangan lupa pertanyaannya siapakah yang dapat bertahan. Jangan lupa bahwa sebelum semua ini dikirim, Tuhan sudah jaga dulu umat Tuhan. Supaya mereka tidak binasa bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Ini gunanya materai Bapak Ibu. Maka hari ini kita melihat ketika pertanyaan di pasal 6, siapakah yang dapat bertahan? Mereka sadar, pasal 7 memberikan jawabannya. Yang dapat bertahan itu adalah mereka yang sudah dimateraikan Allah terlebih dahulu. Mereka menjadi milik Tuhan, mereka dijaga sebelum semua malapetaka itu akan Tuhan izinkan terjadi di tengah dunia. Nah, disinilah gambarannya, sekarang kita mau melihat lebih jauh. Angin-angin ini nanti akan ditahan oleh 4 malaikat di seluruh penjuru mata angin. Ini kalau Bapak Ibu menemukan angka-angka di dalam kitab Wahyu ya, saya berikan sedikit clue bahwa seringkali ini jangan sampai terlalu ekstrim kita ambil ya, tapi banyak angka-angka yang misalnya angka 3. 3 itu menunjukkan apa misalnya? 3 biasanya dalam kitab Wahyu menunjukkan ini angkanya Tuhan, Allah Tritunggal. Angka 4 itu angka apa? Biasanya, nggak semua memang, tapi seringkali muncul angka 4 itu simbol dari dunia ciptaan Tuhan atau manusia boleh katakan gitu. Kenapa? Karena kita biasa dikenal dengan 4 arah mata angin gitu ya. Dunia ini dikategorikan zaman dulu dengan biar mudah 4 arah mata angin. Itu simbol dari dunia. Nanti melihat lagi angka 3, 4, apalagi ya misalnya 7. 7 itu angka kesempurnaan, totalitas, kelengkapan. Ada angka apa lagi misalnya? Angka 6. Angka 6 itu misalnya, angka 6 itu biasanya sering dikaitkan dengan angkanya iblis, angkanya setan. Kenapa? Karena iblis atau setan mau berusaha jadi seperti Tuhan. Mau jadi 7 ini yang sempurna ini. Tapi akhirnya dia gagal, makanya dia cuma nyampe angka 6. Ini teologi matematis dari kitab Wahyu gitu ya. Angka 10 misalnya itu angka yang menunjukkan ini simbol kegenapan. 10 itu angka yang seringkali dari zaman dulu selalu dianggapnya 10 itu genap atau tuntas gitu. Sama terakhir paling sering muncul angka 12. Jadi gitu ya, 12 itu jelas simbol dari umat Tuhan. Jadi ini angka-angka yang khusus yang mungkin kita bisa coba perhatikan lebih lanjut. Tapi tentu jangan semuanya nanti kita jadi angkaisasi kitab Wahyu gitu ya. Ini angkaisasi nggak tahu bahasa apa ini. Nah intinya beberapa angka punya peran penting, punya makna penting. Tapi jangan sampai kita terlalu ekstrim melihat angka-angka ini. Nah tapi di gambaran ini sengaja 4 penjuru bumi itu jelas sekali. Ini mau menyatakan bahwa Tuhan sekarang sebelum dia izinkan semua malapetaka terjadi di dunia, kelaparan, perang, kematian, ambisi, semua ini sebelum terjadi,
Tuhan sudah jaga dulu dunia ini dari 4 malaikat yang berdiri di 4 penjuru bumi, dan sekarang ada malaikat yang akan memateraikan orang-orang pilihan Tuhan, umat Tuhan yang dia mau jaga. Inilah perenungan pertama kita. Umat Tuhan itu cirinya apa? Pertama, umat Tuhan itu adalah umat yang dilindungi. Nah Bapak Ibu, kita lihat gunanya materai apa sih? Kenapa sih harus pakai materai gitu ya? Kita jadi agak asing dengan gambarannya. Materai itu sebetulnya di dalam perjanjian lama ada 3 aspek ya, 3 peran penting dari materai. Misalnya contoh, di Yeskiel 9, suatu kali bangsa Israel sudah dibuang dan akhirnya mereka masih terus berdosa di hadapan Tuhan. Akhirnya di Yeskiel 9 ayat 4 dikatakan firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T. Ini Yeskiel 9 ayat 4 ya. Tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi dulu pernah ada sebuah tanda atau materai gitu ya, ditulis di dahi orang-orang huruf T gitu. Itu tujuannya apa? Ini tanda dari orang-orang yang masih terus mengeluh, kenapa sih dunia ini jahat? Kenapa sih orang terus berdosa? Nah Tuhan hargai orang-orang seperti ini yang gak mau ikut berdosa, Tuhan tandai dengan huruf T. Ini materai Tuhan. Pernah, jadi ini gambaran dari perjanjian lama. Sekarang di kitab Wahyu juga sama ya. Sekarang materai ini juga menunjukkan, oke, orang gereja Tuhan di abad pertama waktu itu yang gak mau ikut penyembahan-penyembahan berhala, sekarang diberikan materai seperti di Yeskiel zaman dulu. Ini gambaran pertama. Maka materai yang pertama itu fungsinya perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena nanti orang-orang yang punya huruf T itu, mereka di perjanjian lama, mereka tidak akan dimurkai oleh Tuhan. Oke, ini arti pertama materai. Materai pertama artinya perlindungan. Kedua artinya apa? Kedua artinya kepemilikan. Perlindungan, kepemilikan. Zaman kuno mereka juga kalau misalnya punya budak, biasanya perbudakan udah umum di zaman itu, mereka pakai budak itu untuk bekerja dan berbagai hal, tapi selalu diberikan tanda juga pada dahinya. Supaya menunjukkan apa? Menunjukkan siapa pemilik budak ini. Nah ini gambarannya mungkin kita pernah lebih bisa itu ya, lebih bisa dapatkan konsepnya. Anggapannya gini lah paling sederhana, kucing piaraan dikasih kalung gitu kan ya, seringnya kayak gitu ya. Kucing piaraan, anjing piaraan sering dikasih kalung supaya menunjukkan ini sudah ada majikannya yang punya gitu. Nah di zaman dulu budak pun sering diberikan tanda khusus. Ya hewan ternak budak gitu. Karena zaman dulu budak atau manusia yang jadi budak itu dianggapnya komoditas, dianggapnya harta. Hari ini kita sensitif dengan isu perbudakan. Tapi zaman dulu ya ini suatu hal yang umum di dalam zaman itu. Nah maka materai yang kedua itu bukan hanya bicara tentang perlindungan, tadi yang pertama. Tapi yang kedua bicara juga tentang kepemilikan. Maka sekarang kita melihat kedua tanda ini sudah ada itunya ya, makna jelasnya ya. Orang-orang yang dimateraikan Allah adalah orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Bapak Ibu, tapi menariknya saya bandingkan sedikit, saya ajak kita melihat dari Wahyu 13 ya. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Menariknya yang membuat materai-materai seperti ini ternyata bukan cuma Tuhan. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Di sini ia itu maksudnya binatang perwakilan iblis gitu ya. Ianya itu jahat sini. Dia memberikan tanda pada tangan atau pada dahinya dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Inilah cikal bakal adanya konspirasi microchip 666 ya Bapak Ibu ya.
Kita sering dengar itu beberapa tahun lalu atau mungkin dekade lalu, microchip 666. Wah, itu orang-orang udah mulai dipasangin apalah semua di dalam organ tubuhnya, ada chip supaya bisa langsung jual beli dan lain-lain. Bapak Ibu, wahyu pada zaman itu, kita coba bayangkan ya, 2000 tahun yang lalu, apakah ada orang yang berpikir microchip? Jelas gak ada gitu, teknologi belum ada zaman itu. Jadi ini sesuatu yang pembacaannya terlalu modern Bapak Ibu. Gak kesini arahnya, tetapi kitab Wahyu ini mau menunjukkan gimana sih membedakan orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang dimateraikan dan yang bukan. Kita mungkin seringkali bertanya, kita masuk ke dalam 144.000 itu atau enggak sih? Seringkali kan kalau baca bagian ini seperti itu. Tapi ceritanya gampang ya sebetulnya membedakannya. Membedakannya gampang, menjalaninya enggak gampang. Membedakannya gimana? Materai itu tanda kepemilikan. Orang-orang yang dimiliki Allah berarti sadar hidup bukan lagi milik diri sendiri. Udah sesederhana itu. Kita tinggal mengevaluasi, hari ini kita hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk Tuhan. Orang yang hidup untuk diri sendiri akan sadar kita nggak bisa hidup sembarangan. Kita akan ditawarkan berbagai hal di tengah dunia, semua ini berbagai macam pilihan bisa kita pilih di tengah dunia. Kita bisa pilih fenomenanya sama, bekerja, ya sama-sama orang bisa bekerja, tapi ada yang bekerja untuk Tuhan, ada yang bekerja untuk diri. Belajar, ada orang yang belajar untuk Tuhan, ada orang yang belajar untuk diri. Kita tinggal membedakan hidup kita ini milik Tuhan atau milik diri kita sendiri. Waktu kita hidup untuk diri sendiri, hidup sesukanya, hidup dengan berbagai hal yang mungkin ya seenaknya saja, yang penting nyaman, yang penting bisa menikmati semua sukacita, akhirnya tidak ada aspek pikul salib, tidak ada aspek pengorbanan, tidak ada aspek berbagai hal yang firman Tuhan mau dorong untuk kita lakukan. Ketika kita tiadakan semua itu, kita perlu lagi bertanya, engkau hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk Tuhan? Ketika ada keadaan-keadaan di mana kita dituntut berkorban, untuk berempati, untuk peduli, untuk melayani, untuk memberi, dan berbagai hal lain. Ini semua hanya bisa dijawab di dalam hati kita. Kita hidup untuk diri atau kita hidup untuk Tuhan. Orang-orang yang dimateraikan oleh Allah adalah orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Kita hidup berarti bukan lagi untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, materai gunanya apa? Yang pertama tadi, kita dilindungi Tuhan. Yang kedua, kita dimiliki Tuhan. Tapi yang ketiga, materai berarti ada sebuah tanda keaslian dan kesetiaan. Keaslian dan kesetiaan. Bapak Ibu, satu cerita lain tentang materai. Materai itu juga pernah dipakai di dalam kitab Ester. Bagaimana waktu itu Haman berusaha, nih tokoh antagonisnya, berusaha mau membunuh semua ras Yahudi, mau genosida terhadap orang Yahudi yang dia benci waktu itu. Akhirnya dia komporin rajanya, Raja Ahasiweros. Dan waktu itu dia bilang, ini bangsa ini udah gak beres. Intinya singkat cerita, tolong supaya raja menumpas bangsa ini, kalau enggak nanti mereka macam-macam kepada kerajaan dan lain-lain. Singkat cerita, Raja Ahasiweros memvalidasi omongan Haman, dan singkat cerita raja memateraikan sebuah surat dengan cincinnya untuk menunjukkan, oke, ini dekret raja asli, tidak bisa berubah dan tidak bisa dianulir, bahwa orang Yahudi dimanapun mereka berada boleh dibunuh. Itu jadi konflik yang terjadi dalam kitab Ester. Nah, tapi saya nggak mau lebih lanjut, tapi intinya materai itu simbol dari keaslian surat raja, keaslian dari ini surat yang akan terus berlaku, surat yang akan terus ada. Maka dengan demikian saya simpulkan, apa arti materai? Materai itu bukan hanya untuk melindungi, itu yang pertama, hanya melindungi, tapi juga yang kedua perannya adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Dan yang ketiga, waktu Tuhan memberikan materai, disitulah kita tahu bahwa umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan yang setia. Kita di Reform tahu istilah perseverance of the saint. Perseverance of the saint itu ketekunan orang-orang kudus gitu ya. Ini sering dikritisi. Ketekunan orang kudus maksudnya apa? Oh ya, sekali selamat tetap selamat gitu sebetulnya kan. Pada dasarnya seperti itu.
Orang-orang kudus akan terus dipelihara. Tapi ini bukan ketekunan orang kudus itu sendiri. Orang yang suka mengkritisi bagian ini mengatakan orang-orang yang diselamatkan Tuhan itu bisa tetap selamat. Kenapa? Karena bukan ketekunan orang kudus, tetapi ketekunan Tuhan menjaga orang-orang kudusnya. Ini peran materai ya, ini gunanya materai. Maka hari ini kita berkata 3 ciri umat Tuhan di dalam dunia. 1, umat Tuhan itu umat yang dilindungi. Kita itu ya mungkin klise dengan kalimat ini. Tapi pernahkah Bapak Ibu merenungkan lebih dalam? Kalau engkau adalah umat yang dilindungi, berarti kita ini tidak bisa dijatuhkan oleh kuasa dunia. Kita ini dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Kita ini akan dipegang atau ditopang oleh Tuhan yang setia. Kegagalan kita itu tidak menjadi penentu bagaimana kita akan diterima oleh Tuhan atau tidak. Engkau diterima Tuhan karena Tuhan yang memegang tangan kita dengan penuh kesetiaan. Bapak Ibu, hari ini kita diajak aplikasinya untuk tidak mencari rasa aman pada hal lain selain Kristus. Karena pada akhirnya Kristuslah yang memberikan materai itu bagi setiap kita. Materainya apa bentuknya hari ini? Sudah tidak ada lagi tanda di dahi, tidak ada lagi bentuk-bentuk di dalam organ tubuh kita. Materainya apa? Kita tahu materainya adalah Roh Kudus. Hari ini kita merenungkan namanya Trinity Sunday. Trinity Sunday menunjukkan bahwa ini adalah peran dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan di sini kita yang pertama melihat peran daripada Roh Kudus itu sendirilah yang ada di dalam hati kita. Dia bukan Roh Kudus yang keluar masuk seenaknya, sesukanya. Kalau kita lagi taat dia ada, kalau kita lagi nggak taat dia hilang gitu. Roh Kudus waktu kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, dia akan terus ada dalam hati kita dan kita akan terus dikuduskan lagi. Inilah namanya materai. Inilah yang menunjukkan bahwa kita dilindungi karena ada Roh Kudus. Kita dimiliki karena ada Roh Kudus. Kita dipegang oleh tangan Tuhan yang setia karena Roh Kudus tidak pernah tinggalkan setiap kita. Maka hari ini mari kita hidup dengan penuh keyakinan. Aplikasinya 2 aspek ya. Bagi kita yang mungkin hari ini hidupnya masih sering seenaknya, hidup masih memikirkan memikirkan kepentingan diri sendiri saja. Kita diajak untuk memikirkan lagi, apakah kita sudah dimiliki oleh Tuhan, sudah dimateraikan oleh Tuhan. Orang yang dimateraikan Tuhan akan hidup untuk Tuhan dan tidak lagi untuk hidup untuk diri sendiri. Tapi di sisi lain, sebaliknya, mungkin ada Bapak Ibu yang merasa, saya sudah berusaha tapi gagal lagi. Saya sudah berjuang untuk taat, tapi seringkali kuasa dosa begitu menjatuhkan saya dan akhirnya saya jatuh lagi. Aplikasinya juga bekerja bagi kita karena kita diajak untuk hidup di dalam keyakinan. Kita tidak diajak untuk hidup penuh dengan ketakutan. Firman Tuhan atau Injil Tuhan itu Injil yang membebaskan kita. Bukan Injil yang membelenggu kita. Bagaikan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka diberikan hukum-hukum Taurat. Mereka diberikan segala macam hukum Tuhan, bukan supaya mereka dibelenggu lagi dengan hukum-hukum yang lain. Tapi supaya mereka hidup di dalam sebuah kebebasan. Kebebasan untuk menaati Tuhan. Mari kita hidup yang pertama aplikasinya untuk tidak di dalam ketakutan, di dalam teror. Tetapi kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Tuhan terima kasih sudah memberikan materai itu di dalam hidup kita. Kita dijaga, kita tidak akan digoyahkan. Ketika dunia berusaha menggoyahkan iman kita, kita sadar ada Roh Kudus yang lebih berkuasa daripada semua hal di dalam dunia ini. Ini yang pertama ya. Umat Tuhan cirinya yang pertama adalah umat yang dilindungi. Yang kedua, kita melihat lebih cepat bagian yang kedua ini. Umat Tuhan juga bukan hanya dilindungi, tapi di sisi lain ada aspek yang kedua yang perlu kita perhatikan, yaitu umat Tuhan itu adalah umat yang diuji. Umat yang diuji. Nah Bapak Ibu, angka 144.000 sekarang kita masuk ya. Ini yang pasti membuat kita sebetulnya penasaran. Sebetulnya betul atau tidak, literal atau tidak gitu ya. Saya perlu katakan 144.000 ini tidak literal, tentu ini simbol. Tapi hati-hati karena
Misalnya orang-orang seperti saksi Yehova, mereka percaya loh, ini 144.000 ini literal. Jadi cuma 144.000 orang yang akan dibawa ke surga. Loh sisanya gimana? Nanti menikmati sukacita di bumi. Kita mungkin heran ya, loh kok dibedakan? Katanya surga turun ke bumi, kok jadi ada pemisahan lagi? Yaitu penafsiran mereka. Tapi kita tidak terima bagian itu, kita melihat ini suatu simbol, 144.000. Ada juga penafsir-penafsir lain yang mengatakan, jadi ini sebetulnya buat gereja atau buat Israel sih? Kan ini daftarnya kan semua suku-sukunya suku-suku Israel. Terus kita di mana? Emang kita bagian dari suku Zebulon kah? Kalau kita trace gitu, itu sangat tidak masuk akal gitu ya. Kita mungkin sudah kehilangan seluruh darah Israel kita kalau dalam dunia abad 21 ini. Kalau bisa dilacak pun ternyata tidak, itu kan malah membuat kita semakin terteror kalau kita tafsirkan seperti itu. Nah Bapak Ibu, di dalam gambaran ini penafsiran yang tidak mungkin literal. Kenapa? Karena Rasul Yohanes waktu sebutkan 144.000 atau 12.000 dari setiap suku, bahkan pada waktu itu abad pertama mereka pun sudah tidak tahu mereka suku apa sebetulnya. Banyak dari mereka yang sudah kehilangan jejak. Sejak Israel sudah dibuang pada zaman kerajaan Asyur, 10 suku Israel Utara dibuang ke kerajaan Asyur, mereka sudah kehilangan identitas. Oke, kalau gitu kita masih validasi. Oke, yang Yehuda gimana? Yehuda dan Benyamin, dua suku sisanya. Itu juga di dalam tahun 70 Masehi, di dalam zaman setelah Yohanes mengalami semuanya, zaman 70 tahun 70 Masehi, di situ Yerusalem dihancurkan. Semua orang Yahudi tercerai-berai. Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi karena mereka bikin keributan. Dan di situ mereka pun sudah kehilangan catatan silsilah. Kami dari suku apa sih? Maka sangat sulit ya kalau kita bayangkan ini literal. Jadi 144.000 itu apa? Saya langsung simpulkan saja. Ini simbol ya. Simbol dari apa? 144. Itu faktornya apa Bapak Ibu? Kita belajar matematika sedikit. Faktornya jelas 12 kali 12. Ini adalah simbol 12. Yang pertama mewakili 12 suku Israel. 12 yang kedua mewakili 12 rasul. Maka 144 simbol dari umat Tuhan perjanjian lama maupun umat Tuhan perjanjian baru. Dukungannya apa? Saya bukan cuma bicara dari matematika saja, bukan tentu saja. Tapi juga nanti kita melihat di dalam Wahyu 21 ada sebuah gambaran Yerusalem baru. Yerusalem baru itu gambarannya kota yang kudus. Kota yang kudus ini punya 12 gerbang dan ada 12 suku Israel, 12 gerbang dan 12 batu dasar gitu ya. Di situ Yerusalem baru itu pakai gambaran yang sama, gerbangnya 12, batu dasarnya ada 12, itu juga simbol dari 12 suku Israel dan 12 rasul. Bahkan temboknya berukuran 144 hasta gitu di Yerusalem baru. Maka sepertinya ini gambaran yang sangat berkoneksi. Angka 144.000 ini bukan bicara tentang jumlah orangnya secara statistika, tetapi mereka yang dimateraikan di dalam pasal 7 adalah orang-orang umat Tuhan sepanjang zaman. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan setia, inilah yang akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Dan di situ berarti gereja Tuhan hari ini berbagian dalam 144.000. Oh, 1000-nya dari mana? Saya lupa. 144 dikali 1000. Ini tadi simbol dari 10, 10, 10 gitu ya. 1000, 10, 10, 10. Simbol dari kegenapan. Ada 3 kegenapan itu. Jadi waktu kita gambarkan 10-nya ada 3, 12-nya ada 2 gitu. 12-nya simbol dari umat Tuhan, 10-nya simbol dari kegenapan. 144.000 berarti semua umat Tuhan sudah genap. Merekalah atau kitalah semua yang berbagian di dalam Yerusalem baru yang Tuhan janjikan. Nah, oke, sudah tahu ya, sudah terhibur ya. Masuk ya Bapak Ibu, 144.000 kita masuk ke dalamnya. Tapi jangan puas sampai situ dulu. Ayat 5, 6, 7, 8 kita harus lihat. Kenapa ayat 5, 6, 7, 8? Saya langsung simpulkan saja. Ada 2 suku yang dihilangkan. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak Yakub,
Ada 2 suku yang dihilangkan, yaitu suku Dan dan suku Efraim. Bapak Ibu bisa mencari, wah nggak ada nih 2 suku ini. Padahal ini 2 suku yang perjanjian lama selalu cantumkan. Tapi penggantinya siapa? Kok bisa tetap 12? Perjanjian lama itu selalu zaman dulu 12 suku Israel. Kenapa bisa 12? Karena anaknya kan memang 12, tapi singkat cerita suku Lewi itu di-exclude. Kenapa? Karena mereka dikhususkan jadi imam. Mereka tidak diberikan tanah warisan. Akhirnya waktu bagi kafling gitu di tanah Kanaan, bagi kafling suku Lewi nggak dapat. Mereka disuruh menyebar jadi imam untuk memimpin ibadah di semua suku. Nah, maka tinggal 11 dong dari 12. Dari 12 tinggal 11 karena suku Lewi kan disuruh nyebar. Satu sukunya itu adalah dari Bani Yusuf. Dari Yusuf punya 2 anak, Efraim dan Manasye. Nah, kenapa si Yusuf ini kok gak adil ya, pilih kasih kah atau Yakub? Saya bacakan sedikit dasarnya supaya kita paham konteks perjanjian lama, karena kitab Wahyu ini kitab yang paling banyak hyperlink. Jadi kita harus paham banyak perjanjian lama. 1 Tawarik 5 ayat 1. Saya bacakan 1 Tawarik 5 ayat 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Nah, jadi poinnya apa? Harusnya yang sulung itu Ruben. Tapi karena dia tidak setia, dia melanggar kesucian, di dalam perjanjian lama ada ceritanya, maka hak kesulungannya diberikan kepada Yusuf. Nah Bapak Ibu, satu prinsip dari bagian perjanjian lama, anak sulung itu diberikan harta warisan double portion. Gitu. Anak sulung itu diberikan harta warisan double portion. Jadi waktu Yusuf, ini kan dianggapnya anak sulung dari Rahel gitu ya. Yusuf diberikan sebagai status anak sulung, dia jadi punya hak double portion. Makanya sekarang anaknya Yusuf, Efraim dan Manasye ini yang dijadikan 2 suku terpisah. Makanya sekarang suku Israel bisa jadi 12 lagi. Karena Lewi tadi di-exclude buat menyebar, tapi Yusuf double portion, dia dapat Efraim dan Manasye. Nah ini konteks perjanjian lama. Itu perjanjian lama ya, sekarang kita masuk Wahyu. Panjang ceritanya Bapak Ibu, makanya ini satu challenge untuk kita memahami kitab Wahyu. Nah baru sekarang masuk ke kitab Wahyu, ternyata 2 suku tidak setia kepada Tuhan, yaitu suku Dan dan suku Efraim. Saya sedikit berikan ini kutipannya saja. Suku Dan tidak setia kepada Tuhan, kenapa? Di dalam Hakim-Hakim 18 terutama, suku Dan ini menjadi pusat penyembahan berhala setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka mau masuk ke tanah perjanjian, tetapi suku Dan ini mengusulkan ide lain yang mau memisahkan diri, dan akhirnya suku Dan inilah yang jadi pusat penyembahan berhala di zaman-zaman berikutnya. Maka suku Dan ini dianggap sebagai suku yang pada akhirnya tidak setia, karena dia memisahkan diri dari seluruh suku yang lain dan dia menolak untuk bergabung bersama-sama. Tapi Efraim di dalam cerita lainnya di Hosea pasal 4 ayat 17 dikatakan sama, Efraim berulang kali ditegur oleh nabi, dan Hosea 4 ayat 17 dengan jelas mengatakan Efraim telah bersekutu dengan berhala-hala, biarkanlah dia. Jadi perjanjian lama sendiri menggambarkan 2 suku akhirnya dalam perjalanan gugur, dalam tanda kutip ya, gugur, dan pada akhirnya mereka tidak berbagian dalam Yerusalem yang baru. Dan setelah mereka tidak berbagian, gimana dong, tinggal 10 suku. Maka dari itu, sekarang Bapak Ibu akan menemukan di dalam ayat 5, 6, 7, 8 ini, Bapak Ibu akan melihat terutama ayat yang ke-7, suku Simeon 12.000, oke gak ada masalah. Suku Lewi sekarang dia masuk lagi. Dan ayat ke-8, suku Yusuf dia masuk lagi. Padahal sudah ada Manasye ya, tapi sekarang Yusuf dimasukkan kembali. Gambarannya apa? Meskipun ada yang gugur, tapi 12 suku Israel atau umat Tuhan tidak pernah menjadi umat yang gagal. Rencana Tuhan memulihkan umatnya tidak pernah gagal, karena Tuhan tetap menggenapi lagi 12 suku itu pada akhirnya tetap akan berbagian dalam kerajaan Allah. Aplikasinya apa bagi kita?
gereja Tuhan atau umat Tuhan sepanjang zaman adalah umat yang meskipun tadi dijaga oleh Tuhan, tapi kita adalah umat yang tetap perlu diuji. Kita adalah umat yang perlu tetap diuji oleh Tuhan. Karena pada akhirnya hanya ujianlah yang membuktikan apakah kita setia pada Tuhan atau tidak. Tapi ini sebuah tension. Satu sisi kita perlu berjuang untuk setia, tapi di sisi lain Tuhanlah yang menopang kita untuk bisa setia. Tapi ini berarti menunjukkan kalau kita berhasil itu karena semata-mata belas kasihan daripada Tuhan. Maka dari itu gereja perlu terus berjuang. Gereja tidak bisa hanya menikmati lalu setelah selesai tahu diselamatkan lalu tidak berbuat apa-apa. Gereja perlu menjadi gereja yang terus berjuang untuk hidup kudus di tengah-tengah kebudayaan dunia yang akan menggoncangkan iman kita. Hanya dengan cara inilah kita bisa menjadi gereja yang sejati, gereja yang diuji, gereja yang akan berbagian di dalam 144.000 orang yang dimateraikan oleh Tuhan. Dan hanya dengan cara inilah kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam menggenapi rencananya. Bapak Ibu hari ini sudah diundang untuk berbagian dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, maukah kita terus memegang iman kita setia sampai akhir? Satu metafora yang perlu kita lihat ya, seorang bernama Max Lucado, dia menggunakan sebuah metafora terkait dengan kesucian. Ketika dia bicara tentang kesucian, dia suatu kali bercerita, dia pernah menghadiri sebuah pesta, sebuah pemberkatan nikah. Dia harus memberkati seorang pasangan yang akan menikah. Tapi ketika dia melihat pasangan yang akan menikah, ada dua orang mempelai laki dan mempelai perempuan. Dia berkata, saya bingung ya, kenapa setiap pernikahan saya selalu melihat mempelai perempuan itu selalu cantik. Tapi kalau melihat mempelai laki-laki, kadang masih ada sedikit-sedikit yang harus ya dirapikan sedikit, diperbaiki sedikit gitu ya. Tapi kalau mempelai perempuan betul-betul hampir selalu, atau dia berkata selalu saya nggak pernah lihat mempelai perempuan yang katakanlah biasa saja atau kurang cantik gitu ya. Gak pernah. Di dalam sebuah pesta pernikahan, apapun yang terjadi mempelai perempuan selalu cantik. Mempelai laki-laki ya di dalam keterbatasan manusia bisa saja perlu ada sedikit banyak hal diperbaiki atau kurang rapi sedikit. Nah ini gambaran yang kemudian Max Lucado gambarkan ya. Ketika dia merenungkan bagian ini dia berkata, iya ya inilah namanya gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu atau gereja itu kan digambarkan sebagai mempelai. Artinya nanti akhir zaman gereja itu akan dinikahkan dengan mempelai laki-laki yaitu Kristus. Dan selama kita ada di dunia sampai menunggu pernikahan di akhir zaman itu, gereja itu adalah gereja yang selalu akan terus dipercantik, dikuduskan. Ini adalah sebuah proses. Sampai pada akhirnya gereja Tuhan akan menjadi seorang mempelai yang cantik di mata Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan hal ini, bisakah kita mengaitkannya dalam kehidupan kita? Engkau dan saya adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk nanti menikmati sebuah pesta pernikahan bersama dengan Kristus. Ini bukan soal gender Bapak Ibu, tetapi ini sebuah proses pengudusan. Kristus yang sudah menebus kita adalah Kristus yang sedang mempercantik gereja Tuhan setiap kita hari ini. Sampai pada akhirnya nanti di dalam pesta pernikahan dengan anak domba, kita sudah menjadi sosok yang sempurna di hadapan Kristus. Maka dari itu, hari ini gereja mungkin mengalami berbagai pengujian. Hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai cobaan, ujian, tantangan. Dan mari kita melihatnya sebagai gambaran bahwa Tuhan sedang mempercantik diri kita. Semua pengalaman ujian kita, semua pengalaman jatuh bangunnya kita dalam dunia ini tidak pernah menjadi sesuatu yang akan sia-sia. Karena semuanya itu akan menjadi sebuah proses bagaimana gereja sedang dipercantik sampai pada akhirnya akan bertemu dengan Kristus. Inilah gambaran yang kitab Wahyu mau berikan. Gereja Tuhan perlu diuji, ada orang-orang yang mengaku bagian dari umat Tuhan seperti suku Dan dan Efraim itu, tapi pada akhirnya mereka terbukti bukan umat Tuhan yang sejati.
Tapi gereja Tuhan hari ini, mari kita menguji diri kita. Terus mempercantik diri dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Sampai pada akhirnya kita dipertemukan dengan Kristus sebagai sosok yang sempurna, sebagai mempelainya. Maukah Bapak Ibu melewati setiap perjalanan umat Tuhan, hari ini setiap perjalanan iman kita, di dalam pekerjaan, di dalam relasi, di dalam semua hal yang mungkin kita jatuh bangun di dalamnya, bahkan studi kita pun mungkin bukan studi yang begitu cemerlang, mungkin katakanlah seperti itu, di dalam berbagai aspek, kita tidak menjadi nomor satu di tengah dunia, tapi mari kita melihatnya sebagai sebuah proses. Satupun proses itu tidak pernah sia-sia, karena ini adalah pekerjaan yang Kristus sedang lakukan untuk mempercantik diri kita dalam mempersiapkan kita bertemu dengan Tuhan. Ini yang kedua, umat Tuhan adalah umat yang diuji. Pertama tadi, umat Tuhan adalah umat yang dilindungi. Yang kedua, umat yang diuji. Dan sebagai penutup, yang ketiga, umat Tuhan adalah umat yang pada akhirnya berperang. Bapak Ibu, gambaran sensus di dalam perjanjian lama, ini kan seperti sensus juga ya di dalam Wahyu 7. Semua dicatat 144.000 ini di breakdown menjadi 12.000, semuanya 12.000. Dan pada referensinya di dalam perjanjian lama, setiap kali dilakukan sensus atau perhitungan jumlah orang itu hampir selalu berkaitan dengan persiapan militer. Ketika Israel dihitung dalam kitab bilangan, tujuannya untuk menentukan jumlah pasukannya berapa yang siap bertempur. Karena itu sekarang kita melihat 144.000 orang ini dihitung dari ke-12 suku atau dihitung dari semua gereja Tuhan, semua umat Tuhan sepanjang zaman. Sekarang gambarannya sama, gambaran peperangan. Dengan kata lain, gereja itu bukan sekadar orang yang menunggu sampai kita masuk surga, tetapi gereja Tuhan adalah umat yang sekarang berada di sebuah medan peperangan. Dan ini peperangan yang berbeda dengan peperangan dunia. Karena peperangan di dunia akan berusaha dimenangkan dengan pedang, dengan kekuatan, dengan kekerasan. Tapi hari ini kita menang melalui apa? Seperti tadi di pertama saya sudah sampaikan. Gereja Tuhan sekarang perang. Dan perang ini cuma bisa dimenangkan dengan satu hal, yaitu kita ikut apa yang Yesus lakukan, yaitu berkorban dan memikul salib. Umat Tuhan berperang dengan cara yang sama, memikul salib. Kemenangan tidak pernah didapatkan dengan sekedar menghancurkan musuh saja, tapi dengan cara kita setia kepada Kristus. Bapak Ibu, inilah sebabnya kitab Wahyu nanti akan mengutip lagi satu bagian, 144.000 ini akan kembali dimasukkan di dalam sebuah cerita besar. Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14, di sini saya bacakan ayat yang pertama. Sekarang anak domba itu, Yesus Kristus itu membawa pengikut. Oke, sekarang kita sudah lihat 144.000 orang. Di Wahyu pasal 14 sekarang 144.000 orang ini mengikut Kristus. Ayat 1 saya bacakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya dan seterusnya. Bapak Ibu, akhirnya Wahyu 14 membawa 144.000 orang ini ke dalam sebuah peperangan. Peperangan yang dipimpin oleh Kristus dan diikuti pesertanya oleh 144.000 orang. Maka dari itu gereja Tuhan hari ini perlu sadar bahwa kita tidak pernah bebas dari konflik kerohanian. Kita sudah dimateraikan, kita sudah dilindungi, tidak ada hukuman memang, tetapi perlindungan itu tidak berarti kita akan bebas dari serangan dunia, serangan iblis, serangan kuasa kegelapan. Tapi justru karena kita milik Kristus, kita akan terus berada di dalam peperangan, melawan dosa, melawan pencobaan, melawan tekanan untuk berkompromi, melawan ejekan kepada iman kita, bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang diperhadapkan dengan penganiayaan yang nyata. Tapi selama kita hidup di dunia, kita selalu akan ada di bawah peperangan. Karena itu gereja Tuhan harus
hidup di dalam sebuah kesadaran bahwa kita ini pasukan militernya Tuhan. Kita dipanggil untuk berdiri teguh menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang dikatakan dalam Efesus. Dan di situ kita pegang berbagai hal, firman Tuhan, Injil, dan tetap setia sampai akhir. Dunia mungkin melihat orang percaya sebagai orang yang kalah. Tapi bagi Tuhan, kitab Wahyu ini menunjukkan sebaliknya. Orang percaya yang setia dalam pencobaan dan tetap mau bersaksi di bawah tekanan, disitulah kita menjadi orang-orang yang menang. Mari kita menjadi orang-orang yang waspada. Saya menutup dengan sebuah cerita, sebuah ilustrasi. Kita bisa bayangkan kalau Bapak Ibu berada dalam sebuah peperangan, berarti kita perlu adanya sebuah kewaspadaan, bukan? Kita coba membandingkan aspek kewaspadaan ini dengan situasi sehari-hari kita misalnya. Ketika seorang mungkin katakanlah kita mengendarai mobil, masuk jalan tol ceritanya. Ini sebuah skenario saja. Masuk jalan tol, mengendarai mobil seorang diri. Di situ kita mungkin familiar atau biasa mengendarai mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Bapak Ibu bisa bayangkan 100 km per jam kecepatan yang tidak terlalu cepat-cepat amat. Kita sudah biasa, apalagi kalau malam hari sudah biasa. Dan kemudian katakanlah Bapak Ibu mengantuk ceritanya. Begitu mengantuk, katakanlah mengantuk cuma 1 detik. Coba bisa bayangkan, 100 km per jam, berarti itu kita bayangkan 100 km per jam, mengantuk 1 detik. Berapa jarak yang sudah ditempuh? Ayo kita belajar matematika lagi sedikit. 100 km, kita ubah dulu jadi meter, kemudian berarti 100 km berarti 100.000 meter. Lalu, tapi kan ini per jam, berarti 100.000 kita harus bagi dengan dijadikan per detik. Oke, 100.000 dibagi jadi 3.600. Saya langsung hitung saja lah ya pakai kalkulator, intinya saya sudah hitung duluan. Intinya mengantuk 1 detik dengan kecepatan 100 km per jam, Bapak Ibu sudah melewati sekitar 27 meter atau katakanlah hampir 30 meter dengan tidak sadar sama sekali. Itu kalau 1 detik. Kalau Bapak Ibu garuk-garuk kaki misalnya atau apa misalnya 2 detik, berarti sudah 60 meter. Kalau ngantuknya 3 detik, sudah hampir 100 meter Bapak Ibu lalui tanpa adanya kesadaran. Maka saya nasihat moralnya adalah kalau ngantuk stop dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau ngantuk lebih baik jangan menyetir atau berusahalah menepi dulu. Tapi ini satu gambaran yang kita perlu lihat lebih jauh. Orang yang berwaspada adalah orang-orang yang tahu 1 kali atau 1 detik tidak waspada dampaknya akan besar. 30 meter itu bukan jarak yang pendek. 30 meter ini sudah mungkin bisa dikatakan hampir seluruh gedung ini ya. 1 gedung ini sudah bisa 30 meter. Bapak Ibu melaju dari ujung ke ujung, kalau di dalam keramaian sudah berapa banyak orang yang akan tertabrak gitu misalnya. 100 km per detik, 100 km per jam itu berarti 30 meter sudah Anda lalui. Itu namanya sesuatu yang akan besar sekali dampaknya waktu kita tidak waspada. Demikian juga ketika kita bukan hanya mengendarai kendaraan, tetapi ketika kita sadar kita dalam situasi perang. Kita berperang melawan berbagai kuasa-kuasa di dunia. Mari kita menjadi orang-orang yang terus berwaspada. Lelah kan berwaspada? Memang betul lelah. Untuk menahan kantuk 1 detik saja kita seringkali gagal. Apalagi berwaspada sepanjang hidup kita untuk menyadari ini peperangan. Tapi marilah kita menggunakan kuasa dari Roh Kudus yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang memeteraikan kita. Karena kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan, menjadi pasukannya Tuhan. Karena umat Tuhan adalah umat yang berperang. Selamat menikmati karya Allah Tritunggal bagi kehidupan kita. Trinity Sunday, ini adalah cerita bagaimana Allah Tritunggal masih bekerja memperhatikan kehidupan kita satu persatu supaya kita didapati sempurna saat Yesus Kristus datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Dalam sebuah cerita besar Tuhan yang sudah melibatkan banyak orang dari ribuan tahun yang lalu. Tetapi siapakah kami Tuhan sehingga kami di abad ini
orang-orang yang mungkin bukan paling terkenal di dalam dunia, orang-orang yang mungkin bukan paling signifikan dalam dunia, tapi Tuhan izinkan untuk kami berbagian di dalam kerajaan Allah. Tuhan, kami tidak mau take it for granted terhadap semua anugerah Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang diam saja dan menunggu sampai kami dipanggil ke surga. Tapi biarlah kami menjadi umat Tuhan yang terus diuji, dan diuji lagi. Dan kami mau terus berperang, terus menjadi orang-orang yang waspada di dalam peperangan ini. Supaya tidak sekalipun kami menjadi lalai dan akhirnya jatuh. Tapi Tuhan, kiranya Tuhan yang menguatkan iman kami, karena kami tahu bahwa kami sering gagal. Tapi kiranya anak domba yang sudah menang itu, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang menang sampai akhir. Dan Engkau mendapati kami sebagai mempelai Kristus yang telah dipercantik dan disempurnakan oleh Kristus sendiri. Inilah seruan doa kami dan kiranya Tuhan yang mendengar dan mempertumbuhkan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.